warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG Batch 3 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Subahi dengan nomor induk mahasiswa PPG 25540112065. Sekarang saya sedang mengikuti program PPG Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan membuat video pembelajaran dengan tema adab menggunakan media sosial di kelas 11 akuntansi. Sekarang saya mengajar di SMK Kartini Jember. Sekian perkenalan dari saya. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bye.
Oke, Marta, pada saat pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi PAI tentang apa? Memenuhi janji, Ya. memenuhi hikmah, dan menuntut aib orang lain. Oke, terima kasih Marta. Jadi pertemuan minggu lalu kelas ini sudah belajar tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menuntut aib orang lain. Baik, materi itu pastinya sudah kalian pahami dan sudah kalian terapkan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini anak-anak, materi yang akan kita pelajari adalah tentang mengenai adab bermedia sosial. Baik. Sebelum ke materi, Pak Fajar akan melaksanakan tes diagnostik. Tes diagnostik di sini tujuannya supaya Pak Fajar tahu seberapa kemampuan kalian untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada 3 pertanyaan. Silakan nanti kalian bisa jawab dengan mengacungkan tangannya. Yang pertama adalah dampak positif menggunakan media sosial. Coba kalian memberikan dampak positif pada saat menggunakan media sosial. Silakan angkat tangannya. Ya, Marta, kira-kira apa? Dapat memperoleh informasi dari mana saja. Oke, dapat memperoleh informasi dari mana saja. Betul, bisa. Yang kedua, oke, Pristanti. Memperluas jangkauan informasi. Memperluas jangkauan informasi bisa, itu salah satu dampak positif menggunakan media sosial. Sekarang dampak negatif bermedia sosial atau menggunakan media sosial. Coba sebutkan. Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Ya, Erlin dulu. Penyebaran hoaks dan berita yang Betul, penyebaran hoaks dan berita bohong atau yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Memang dampak negatifnya salah satunya itu. Apalagi yang lain coba. Oke, Reva. Kenapa? Kecanduan dan membuang waktu. Ya, itu merupakan dampak negatif. Kita meluruskan niat, ya. Kalian semua meluruskan niat untuk belajar di sekolah ini dengan sungguh-sungguh, apalagi materi pendidikan agama Islam ini belajar dengan sungguh-sungguh, luruskan niat hanya karena Allah, tidak ada tendensi atau tidak ada tujuan yang lain karena untuk beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa, ya, jangan lupa, perlu diingat niat kita atau niat kalian dari rumah mencari ilmu di sekolah harus juga diaplikasikan dalam kegiatan yang baik. Pertanyaan, Pak Wajar mau memberikan pertanyaan yang kaitannya dengan media sosial. Coba jawab yang pertanyaan yang pertama. Kalian punya HP semua ya? Punya. Sudah punya HP semua? Kegunaan atau HP yang kamu punya itu sudah kalian gunakan untuk apa saja? Salah satu, ayo jawab dulu. Oke, Nadia. Ya, Nadia. Bisa belajar. Terus satu lagi. Posting video-video yang baik. Memposting video-video yang baik. Oke, siapa lagi? Novia. Mencari informasi. Mencari informasi. Terus sudah. Baik, satu lagi, Reva. Komunikasi. Berkomunikasi. Ya. Itu HP yang sudah kalian gunakan. Nah, yang kedua,
media sosial apa saja yang kalian punya atau ikuti? Coba bahwa dan pengen barisan belakang gitu. Mana? Oke, Nafisa. TikTok, ya. Selain TikTok apa lagi? Instagram, apa Miss? Jangan-jangan Facebook. Punya Facebook, Miss? Punya, Pak. Oke. Ya, anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan media sosial. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang akan nanti kita tuju atau kita capai. Ya, yang pertama mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, menganalisis adab dalam penggunaan media sosial berdasarkan nilai agama dan etika sosial. Yang ketiga, menyajikan solusi terhadap masalah adab penggunaan media sosial. Yang keempat, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Dan yang terakhir atau yang kelima, membiasakan menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Ya, itu poin-poin yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Untuk metode pembelajaran, ya metode pembelajaran Pak Fajar hari ini menggunakan metode program based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya, nanti Pak Fajar akan berikan masalah-masalah. Setelah itu kalian diskusikan bersama kelompoknya untuk dipecahkan masalah tersebut. Dan untuk asesmen atau penilaian, ya asesmen penilaian nanti Pak Fajar ada 3, asesmen awal, asesmen kolaboratif, dan asesmen produk. Jadi ini asesmen yang akan Pak Fajar lakukan. Di awal tadi sudah tentang pertanyaan-pertanyaan beberapa, dan kolaboratif itu nanti melibatkan kelompok dan presentasi, dan produk ya hasil dari kegiatan kelompok belajar kalian dipresentasikan, disampaikan atau ada hasilnya. Nanti produknya itu dalam bentuk poster. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke orientasi masalah. Ya, jadi Pak Fajar sekarang berikan 5 masalah. Ada 5 masalah. Yang pertama, penyebaran berita hoaks dan fitnah. Masalah yang kedua, komentar kasar dan ujaran kebencian. Masalah yang ketiga, pamer atau riak dan mengejar popularitas. Masalah yang keempat, cyberbullying dan menghina teman di media sosial. Dan yang kelima ada lalai ibadah karena media sosial. Nah, dari orientasi masalah ini nanti Pak Fajar bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Ya, ada yang beranggotakan 5 orang per kelompok atau 6 orang. Baik, sekarang Pak Fajar bagi kelompoknya terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama nanti di sebelah utara ya, barisan sana ya. Ada Eka, terus Pavian, Hafiz, sama Nafisa, Kristanti, dan Neva. Mana anak-anaknya? Oke, ada semua lengkap ya. Kelompok kedua, kelompok sana, kemudian Pak ini, Sansa, Anisi, terus Najwa, kelompok tiga, Neva, Nanda, Nadia, oke, Sofia, Samida, kelompok 4, Santika, Elin, Menisa, Desi, Saranda, kelompok 5, Terakhir, Andis, Andisari, Masud, dan Bida, ya. Baik, silakan untuk duduk berunding bersama kelompoknya. Nanti urut saja. Kelompok 1 membahas tentang penyebaran berita hoaks dan fitnah.
sosial. Baik, anak-anak semuanya, setelah kalian duduk dengan kelompoknya, Pak Fajar akan membagikan lembar kerja kelompok atau lembar kerja peserta didik LKPD ini untuk nanti kalian setelah mendiskusikan masalah atau tema yang sudah Pak Fajar bagi dengan kelompoknya, nanti jawabannya atau hasilnya kalian tulis di lembar kerja ini ya. Kelompok 1 ini ya. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 terakhir. Ya, silakan kalian diskusikan. Boleh juga kalian menggunakan perangkat yang lain untuk bahan referensi diskusi hari ini. Silakan anak-anak, diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya untuk memberikan presentasi. Bisa dimulai dari kelompok 5. Siapa yang mau maju? Adis. Ya, silakan Adis. Mewakili teman-temannya. Silakan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan. Perkenalan dulu dong. Oh iya, saya perkenalkan, nama saya Adis Juniadas pertama Dari kelompok dari kelompok 5 yang akan menyampaikan presentasi yang berasal dari masalah, yaitu lalai ibadah karena media sosial. Baiklah. Lanjut dari kelompok 4. Jawab 4. Mantap, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari kelompok 3. Baiklah. Dari kelompok 2. Semangat. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 1. Cantik. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah disampaikan presentasi dari 5 kelompok dan sangat bagus sekali. Sekarang kalian silakan untuk membuka HP-nya. Pastikan ada kuota internet semuanya ya. Nah, nanti di sini ada 3 pertanyaan. Nah, silakan
beberapa pertanyaan yang ada di Google Form. Sekarang di akhir pembelajaran, Pak Wajar pengen kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah tadi kalian pelajari. Oke, siapa yang pertama menyimpulkan? Ya, silakan Hafiz. Kesimpulannya apa pembelajaran pada pagi hari ini? Media sosial bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab moral dan spiritual. Ya, terima kasih. Saya Ya, Bapak. media sosial adalah bagian dari kehidupan modern. Namun seorang muslim harus menjadikannya sebagai sarana kebaikan. Baik. Oke, selanjutnya mungkin yang menyimpulkan. Oke, Valentin. Adat Islam menuntut kita agar santun, jujur, amanah, dan bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Ya, tadi kesimpulan yang sudah kalian bacakan atau kalian keluarkan kesimpulannya di pembelajaran akhir pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa kalian di rumah untuk selalu belajar, untuk selalu membuka buku pelajarannya supaya ilmu kita atau ilmu kalian tidak hilang atau lupa. Dan untuk pembelajaran minggu berikutnya atau minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang kodok dan kodok. Nanti di buku referensi bacaan atau di buku siswa kalian bisa kalian